Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar Linear akan mempresentasikan mengenai materi ruang vektor bebas linear, nilai eigen, dan vektor eigen. Nah, eh, yang beranggotakan M. Fakih Pratama, Muhammad Duta Pratama, dan Yuda Hendri Putra. Untuk yang materi pertama, yaitu penjelasan dari saya sendiri, yaitu mengenai ruang vektor. Yang dimaksud dengan ruang vektor atau vector space adalah himpunan objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut, yaitu yang pertama ada operasi penjumlahan objek-objek dan dua operasi perkalian objek dengan skalar. Nah, untuk R pangkat 3 adalah contoh sebuah ruang vektor. Himpunan objeknya adalah vektor-vektor yang dinyatakan sebagai V sama dengan dalam kurung V1, V2, dan V3. Di dalam R pangkat 3 didefinisikan operasi penjumlahan dua buah vektor, yaitu U tambah V, dan perkalian skalar K dikali V seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, namun kita dapat memperlakukan himpunan lain sebagai ruang vektor, asalkan memenuhi persyaratan yang dijelaskan pada slide berikut ini. Nah, sebuah himpunan objek V yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan plus dan operasi perkalian dengan skalar dapat disebut sebagai ruang vektor dan semua objek di dalam V disebut vektor. Dan apabila memenuhi 6 aksioma berikut ini, yaitu yang pertama ada tertutup atau closure, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar selalu menghasilkan vektor di dalam V. Jadi untuk semua eh, V yang merupakan anggota V besar dan skalar K, maka ditambah V anggota dari U tambah V ditambah anggota dari V, dan K dikali U anggota dari V. Nah, yang kedua ada komutatif, yaitu untuk semua U, V yang merupakan anggota dari V besar, maka U ditambah V sama dengan V tambah U. Yang ketiga ada asosiatif, yaitu untuk semua U, V, W anggota dari V, maka U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Yang keempat ada identitas. Untuk semua U yang anggota dari V, terdapat elemen identitas atau vektor 0 dan skalar 1. Sedemikian sehingga U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Jadi 1 U sama dengan U. Nah, selanjutnya nomor 5 ada balikan atau inverse atau negatif. Untuk setiap U anggota dari V terdapat min U anggota dari V sedemikian sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Dan yang terakhir ada distributif, yakni untuk semua U, V, W anggota dari V dan K, M skalar, maka K dalam kurung U ditambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Nah, jadi K ditambah M dikali dalam kurung K ditambah M dikali W sama dengan K dikali W ditambah M dikali W. Maka K dikali M dikali U sama dengan K dikali M dikali U. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai bebas linear akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Duta Pratama. Pada Duta dipersilakan. Baik, saya Muhammad Duta Pratama akan menjelaskan tentang materi bebas linear. Bebas linear, misalkan S adalah U1, U2, U3, sampai UN adalah himpunan vektor. Di ruang vektor V, himpunan S dikatakan bebas linear atau linearly independent jika SPL homogen sebagai berikut. K1, U1 ditambah K2, U2 ditambah K3, U3 ditambah titik-titik ditambah KN, UN sama dengan 0. Hanya mempunyai satu solusi atau tunggal, yakni K1 sama dengan 0 atau K2 sama dengan 0, KN sama dengan 0. Jika selain 0 ada solusi lain, maka S dinamakan himpunan bebas tak bebas linear atau linearly
dependen. Ini dapat dikatakan bahwa vektor-vektornya yang bergantung linear. Contoh soalnya, tentukan V1 sama dengan 1, min 2, 3. Lalu V2-nya adalah 5, 6, min 1, dan V3. Dan V3-nya adalah 3, 2, 1. Membentuk himpunan yang bebas linear atau tidak bebas linear. Maka penyelesaiannya kita harus memeriksa apakah kombinasi linear K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. Memiliki solusi trivial atau non-trivial. K1, 1 min 2, 3 ditambah K2, 5, 6, min 1 ditambah K3, 3, 2, 1 sama dengan 0. Maka diperoleh SPL homogennya K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, 3K1 dikurang K2 ditambah K3 sama dengan 0. Maka selesaikan SPL homogen di atas dengan metode eliminasi Gauss. Metrik 2, min 1, 4, 3, 6, 2, 2, 10, 1, 0, 0, 0 dengan sistem OB. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan 0, 0, 0. Solusinya adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Maka solusi ini adalah solusi trivial karena kombinasi linear K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0 mempunyai solusi trivial. Maka dikatakan V1, V2, V3 adalah himpunan yang bebas linear. Contoh selanjutnya, tentukan V1 dari 2, min 1, 4, V2-nya 3, 6, 2, dan V3 1, 10, min 1 membentuk himpunan yang bebas linear atau tidak bebas linear. Jadi penyelesaiannya kita harus memeriksa apakah kombinasi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 adalah 0. Memiliki solusi trivial atau non-trivial. Satunya adalah 2 min 1, 4 ditambah K2 3, 6, 2 ditambah K3 1, 10, min 1 hasilnya sama dengan 0. Maka diperoleh SPL homogennya 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 0, min K1 ditambah 6K2 ditambah 10K3 sama dengan 0, 4K1 ditambah 2K2 dikurang K3 sama dengan 0. Maka selesaikan SPL homogen di atas dengan metode eliminasi Gauss. Diperoleh solusinya K1 sama dengan T, K2 sama dengan min 1/2 T, K3 sama dengan min 1/2 T. Solusi non-trivial. Perhatikan bahwa jika T sama dengan 0, maka sistem persamaan linear memiliki solusi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Namun, ada banyak solusi yang lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Karena kombinasi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0 mempunyai solusi non-trivial. Maka dikatakan V1, V2, V3 adalah himpunan yang tidak bebas linear. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Duta Pratama. Selanjutnya untuk nilai eigen dan vektor eigen akan dijelaskan oleh Yuda Hendri Putra. Pada Yuda Hendri Putra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Masuk pada materi yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Jika A adalah matriks n kali n, maka vektor tidak nol X di R
pangkat n disebut vektor eigen dari A jika AX sama dengan perkalian suatu skalar lambda dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X. Skalar lambda disebut nilai eigen dari A, dan X dinamakan vektor eigen yang berkoresponden dengan lambda. Kata eigen berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Kemudian, cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Diberikan sebuah matriks A berukuran n kali n, vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A bisa dihitung sebagai berikut, yaitu AX sama dengan lambda X, eh, IAX sama dengan lambda IX, di mana kita kalikan kedua ruas dengan I, yang I itu adalah matriks identitas, hingga AX sama dengan lambda IX. Kemudian eh, dalam kurung lambda I dikurang A. X sama dengan 0. X adalah 0 yang merupakan solusi trivial dari lambda I kurang A dikali X sama dengan 0. Agar lambda I kurang A kali X sama dengan 0 memiliki solusi tidak 0, maka haruslah kita cari determinannya, yaitu determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Kemudian persamaan determinan tersebut disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Dan akar-akar persamaan tersebut yaitu lambda, dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Masuk pada contoh soalnya, di mana kita menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A dengan nilai 3, 8, 0, min 1. Kemudian masuk pada penyelesaiannya, di mana kita menentukan nilai-nilai eigennya, eh, yaitu determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Lambda I kurang A sama dengan lambda dengan matriksnya 1, 0, 0, 1. Dikurang 3, 8, 0, min 1. Kemudian masuk persamaan karakteristiknya, lambda min 3, lambda kurang 3, lambda tambah 1 sama dengan 0. Hasilnya lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan min 1. Jadi nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Kemudian kita menentukan vektor eigennya, di mana lambda I kurang A kali X sama dengan 0. Hasilnya lambda kurang 3, min 8, 0, lambda tambah 1, kemudian X1, X2 sama dengan 0 dan 0. Untuk lambda sama dengan 3, nilai matriksnya 0, min 8, 0, 4. Kita kalikan X1, X2 sama dengan 0 dan 0. Sehingga hasilnya min 8X1 ditambah 4X2 sama dengan 0. Kemudian hasilnya 8X1 sama dengan 4X2. X1 sama dengan setengah dari X2. Solusinya X1 sama dengan setengah T, X2 T, di mana T anggota dari R. Vektor eigen dari X yaitu X1, X2 sama dengan setengah T, T sama dengan T baris pertama setengah dan baris kedua 1, membentuk ruang eigen atau eigenspace. Jadi setengah 1 adalah basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan 3. Ruang eigen ditulis dengan E dalam kurung 3 sama dengan X sama dengan T dalam kurung setengah 1. T merupakan anggota dari R. Kemudian untuk lambda sama dengan min 1,
dengan nilai matriksnya yaitu lambda min 3, min 8, 0, lambda tambah 1, X 1, X 2 sama dengan 0 dan 0. Kemudian hasilnya min 4, min 8, 0, 0. Kita kalikan X1, X2 sama dengan 0 dan 0. Kemudian kita selesaikan dengan eliminasi Gauss, di mana matriksnya min 4, min 8, 0, 0, 0, dan 0. R1 R1 per min 4, kemudian matriksnya 1, min 8, 0, 0, 0, 0, R2 tambah 8 R1 kali R1 dapat matriksnya 1, 0, 0, 0, 0, 0. Solusinya kita dapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T, di mana T anggota dari R. Jadi vektor-vektor eigen dari X1, X2 adalah 0, T, di mana T nilainya 0, 1, yang membentuk ruang eigen atau eigenspace. Jadi 0, 1 adalah basis untuk ruang eigen dengan lambda sama dengan min 1. Ruang eigen ditulis sebagai E dalam kurung E1 sama dengan X tambah X sama dengan T dengan nilainya 0, 1. T anggota dari R. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuda Hendri Putra. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.